Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan matkul kimia tentang pengantar koloid. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Firmansyah dari kelas 1 IA 24, nomor NPM 5042197, dan matkulnya adalah Fisika dan Kimia Dasar 2B. Nah, daftar isi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sifat-sifat koloid, yang ketiga ada jenis-jenis koloid, dan yang keempat adalah proses pembuatan koloid. Yang pertama, pengertian dari koloid. Koloid merupakan campuran heterogen dari dua zat ataupun lebih yang dimana partikel zat tersebut berukuran antara 1 hingga 1000 nm. Terdispersi yang tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi. Sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium mendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, yang dimana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun, secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola, yang berarti perekat, yang dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Koloid tidak mampu melewati membran pemebel, sedangkan gula urea dan natrium klorida dapat melewati membran permembel. Nah, yang kedua, sifat-sifat dari koloid. Nah, sifat-sifatnya yang pertama tuh ada gerak Brown. Gerak Brown secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi memisah antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Terus yang kedua itu ada efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan seberkas cahaya yang diarahkan kepada larutan. Cahaya akan diteruskan, namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya. Tampak 400 sampai 750 nm. Di sini bisa kita lihat, di sini ada gambar efek Tyndall. Nah, yang ketiga, muatan koloid. Muatan koloid itu ada adsorpsi. Absorpsi merupakan partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Peristiwa penyerapan partikel-partikel pada permukaan zat ini disebut adsorpsi. Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Jenis muatannya tergantung pada muatan ion-ion yang diserap. Sebagai contoh, SOL FeOH3 dalam air bermuatan positif karena mengadsorpsi ion-ion positif, sedangkan SOL AS2S3 bermuatan negatif karena mengadsorpsi ion-ion yang bersifat negatif. Yang poin B itu elektroforesis. Nah,
partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa partikel koloid bermuatan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektrode dengan muatan berlawanan. Ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif. Sedangkan koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode positif. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis-jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid berdasarkan ukuran partikel dan muatannya. Yang keempat, koagulasi. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Nah, sekarang yang ketiga, jenis-jenis dari koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3. Antara lain SOL, fase terdispersi padat. Terus emulsi, fase terdispersi cair. Dan buih, fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Nah, berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan, seperti gambar pada tabel berikut di bawah ini. Bisa kita lihat tabelnya di sini. Di fase terdispersi ada cair, padat, gas, dan lain-lain. Fase pendispersi ada gas, gas, cair. Terus jenis koloid ada aerosol, aerosol, buih. Terus contoh koloid ada kabut, awan, air spray, asap, lembut di udara, dan lain-lain. Jadi kayak perubahannya gitu. Jadi perubahannya fase terdispersi cair, perubahannya fase terdispersi gas. Terus jenis koloidnya aerosol. Terus contoh koloidnya kabut, awan, air spray. Contohnya ini. Dan seterusnya di bawah. Nah, sekarang yang keempat, proses pembuatannya. Yang pertama dengan cara dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan koloid dari suspensi. Dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi ini juga dibedakan menjadi 3 proses, yaitu secara mekanik, secara peptisasi, dan secara busur bediak atau berdik. Nah, secara mekanik, prosesnya yaitu digerus atau ditumbuk untuk mengecilkan partikel dan kemudian ditambahkan medium berupa zat cair yang panas. Terus yang kedua itu ada secara peptisasi, menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. Jenis yang ketiga ada secara busur berdiak atau berdik. Prinsipnya adalah mengalirkan arus bertegangan tinggi kedua buah elektroda, yang dimana elektroda tersebut harus logam dan dicelupkan pada suatu medium yaitu air. Nah, yang kedua dengan cara kondensasi. Kondensasi adalah proses pembuatan koloid dari larutan, yang dimana dalam kondensasi ini dibagi menjadi 2 lagi prosesnya, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika prosesnya berupa mengubah pelarut, sedangkan secara kimia melibatkan reaksi kimia seperti yang pertama itu ada reaksi redoks, reaksi oksidasi, dan reduksi. Terus yang kedua ada reaksi hidrolisis, terus direaksikan dengan air. Yang ketiga ada reaksi dekomposisi rangkap
atau reaksi substitusi yang biasanya. Nah, contoh soal tuh yang pertama, sifat koloid yang dapat mengaburkan cahaya disebut. Di sini udah dilihat ya jawabannya C. Kan di sini ada A dialisis, B gerak Brown, C efek Tyndall, D elektroforesis, dan E koagulasi. Nah, jawabannya C efek Tyndall. Penjelasannya, efek Tyndall adalah penghaburan cahaya yang melalui koloid yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Contoh yang kedua, koloid dapat menyerap ion pada permukaannya. Sifat ini disebut, nah yang pertama yang A elektroforesis, yang B absorpsi, yang C absorpsi, yang D dialisis, dan yang E elektroforesis. Nah, jawabannya C absorpsi. Nah, karena absorpsi adalah peristiwa penyerapan ion pada permukaan partikel koloid. Adanya penyerapan ion ini disebabkan koloid menjadi stabil. Hal tersebut disebabkan ion sejenis yang diserap pada permukaan menimbulkan tolakan antara partikel. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.